Shalom, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ke 14 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Setelah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini penting sekali adanya pemberesan. Yaitu pemberesan dari setiap dosa-dosa okultisme yang mungkin dulu kita pernah menjalaninya, yaitu ritual, memakai ibu kebal, dengan memakai susu, dengan kuasa-kuasa berhala lainnya. Nah, kalau ini tidak pernah dilepaskan dan itu sangat mengganggu kehidupan kita, perjalanan kita mengiring Tuhan. Iblis tidak tinggal diam. Maka ketika kita lengah, dia serang kita. Dia intimidasi kita. Makanya engkau tidak suka berdoa, malas baca firman, malas beribadah. Nah, ini ada ikatan. Masih ada ikatan-ikatan di dalam diri kita. Ikatan-ikatan ini perlu kita lepaskan. Dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada seorang bapak yang pernah saya lepaskan, dia memakai susuk di badannya. Dia bilang dulu untuk menjaga diri, atau supaya dirinya itu kebal dari senjata tajam, kebal dari pukulan apapun. Nah, setelah dia mengenal Tuhan dan ini tidak pernah dilepaskan, dan barang-barang berhala yang dulu seperti ikat pinggang yang pernah diisi, batu-batu cincin yang pernah diisi, dari orang-orang pintar dan lain sebagainya, dan itu masih ada di rumahnya. Nah, bapak ini jatuh sakit, stroke. Sedangkan dicek tidak ada darah tinggi, tidak ada gula darah, yang mengarah ke stroke itu. Dan bapak ini saya doakan, dan ketika saya doakan, nah ini masih ada ikatan-ikatan kuasa gelap yang dulu. Dan saya berkata, Bapak kalau mau disembuhkan, lepaskan ya Pak. Iya, saya mau. Dan ternyata setelah saya doakan, itu barang-barang yang dulu masih ada. Dan itu semuanya dibakar di dalam nama Yesus. Nah, setelah itu Bapak ini sembuh dari stroke-nya. Dan puji Tuhan, Bapak ini sekarang melayani Tuhan. Nah, mungkin sebagian kita nggak percaya yang namanya kuasa gelap, kuasa okultisme, nggak percaya adanya intimidasi iblis gitu ya. Tapi ini otomatis buat kita semuanya. Makanya dia tidak senang. Dia tuntut balas, artinya ketika kita tidak mau dilepaskan, dia tuntut balik, yaitu dia intimidasi kita dengan sakit penyakit, dengan kita menjadi stres, bahkan intimidasi itu dari iblis bisa orang tersebut bunuh diri. Karena apa? Roh tubuh jiwanya dikendalikan oleh iblis. Hingga dia melakukan kebodohan. Nah, kita harus benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kehidupan kita terus naik dan bukan turun. Kerohanian kita naik terus. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati. Bahkan kita harus naik level lebih lagi. Ada seseorang yang juga saya doakan, kok hidup saya seperti ini, susah terus Pak, nggak pernah berhasil, dapat uang habis seperti itu. Nah, ini salah satunya ada masih dosa kedagingan, dan dosa okultisme, dan ini harus dilepaskan, Dulu kalau orang itu sukanya, dengan hal-hal berhala, berzina gitu nah ini harus dilepaskan. Supaya dosa-dosa itu tidak ada lagi. Supaya firman dan roh Tuhan bekerja untuk kita. Nyatakan itu semuanya di dalam nama Yesus.
ya, mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau dilepaskan. Dan carilah seseorang hamba Tuhan yang mengerti tentang pelepasan ini. Ya, maka setelah kita dilepaskan, saya percaya iblis tidak intimidasi kita lagi. Asal setelah kita dilepaskan, kita kuat di dalam firman, kita kuat di dalam doa. Maka kita dikasih kuasa dan otoritas. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ya, dan dikatakan bacaan kita hari ini di Efesus 6, ya, ayat ke-11-nya saya bacakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, perlengkapan senjata Allah. Ya, lawan itu. Dengan perlengkapan senjata Allah, iman percaya kita, berbaju cirakan, ya, bahkan ada ketopang keselamatan. Tuhan akan mengcover kita dengan kuat kuasanya. Tapi kalau ada sesuatu di dalam badan kita, diri kita, yang belum pernah dilepaskan, maka ini iblis gampang sekali dan mudah sekali, ya, menjerat dan mengikat bagi kita semuanya, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan. Ya, rendahkanlah dirimu di mata Tuhan dan carilah wajah Tuhan selagi ia masih dapat ditemui. Tuhan Yesus